Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga ya, part 3 tentang eh, atau yang part yang kedua atau video yang ketiga tentang nilai mutlak. Nilai mutlak. Di sini ada apakah manfaat atau kegunaan mempelajari nilai mutlak? Ya, manfaat dan atau kegunaan mempelajari mutlak di sini adalah bisa berbagai macam ya. Eh, Biasanya dalam industri ya, industri pembuatan motor atau mobil kendaraan, biasanya itu aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kendaraan yang misalnya satu kendaraan A ini jarak jarak tempuh dan banyaknya eh, bensin yang digunakan. Misalnya 1 liter bensin itu apa ya? Satu liter bensin itu sebuah mobil ya bisa ditempuh oleh 12 kilometer ya. Ini dalam dunia aplikasinya dalam eh, industri. Kalian bisa sharing di Google ya aplikasi ini tentang manfaat atau kegunaannya. Ya kalau saya jelaskan sini terlalu panjang. Atau kegunaan yang lainnya adalah pemberian obat ya. Pemberian obat kepada pasien ya. Misalnya di sini pasien itu diberikan obat dalam 1 hari itu ya lebih ya, X lebih dari 1 atau kurang dari 3 ya, X kurang dari 3 artinya obat ini atau ya sama dengan di sini atau di sini sama dengan artinya pasien ini bisa diberikan obat supaya sembuh itu 1 sampai dengan 3 obat yang dikasihkan ya, obat tidak boleh artinya pasien ini tidak boleh tidak boleh tidak dikasihkan obat ya, atau pasien ini tidak boleh diberi obat melebihi dari 3, melebihi dosis. Berarti obat yang harus diberikan oleh pasien tersebut adalah 1, 2, 3. Boleh 2, boleh 1, boleh 3, tergantung dari resep dokter tersebut. Jadi mempelajari nilai mutlak di sini sangat penting ya, sangat penting bagi dunia industri maupun tenaga medis. Bisa di sharing situ ya di Google, cari manfaat dan kegunaannya. Terus apa itu definisi daripada apa ya? Definisi nilai mutlak. Misalnya ini nilai mutlak adalah X ini ya. X definisinya sudah saya tuliskan di buku ini ya. X di sini ada dua ya, ada dua kemungkinan. Ada yang positif dan ada yang negatif. X ini positif ya. X-nya positif itu ya jika di sini atau dengan syarat X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Artinya ya, X-nya ini 1, 2, 3, 4 atau mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan bisa diambil dari negatif ya, negatif X jika atau dengan syarat ini X-nya kurang dari 0. Bilangan apa yang selalu yang kurang dari 0 ya, negatif 1 ya, negatif 1, negatif 2. Kalau kita ganti di sini kan ya, X-nya itu kita ganti dengan negatif 1 berarti ya mesti hasilnya di sini positif ya, negatif kan negatif positif ya, berarti positif 1 gitu ya. Ini syarat yang perlu, berarti di sini hasilnya semuanya adalah positif semuanya ya, tapi harus dituliskan di sini syarat di belakangnya. Kalau ini nyata ya, nyata X jika atau dengan syarat X lebih dari 0, berarti ya masukkan saja bilangan apa yang lebih dari 0 atau sama dengan 0 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, berarti ini 1 atau 2 positif gitu ya. Kalau ini negatif X jika X-nya kurang dari 0, berarti X bilangan apa yang kurang dari 0 ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau negatif 3 kan berarti kan negatif X-nya sama dengan 3, negatif 3 berarti kita masukkan negatif dalam kurung negatif 3 ya, negatif 3 ya, negatif kan negatif adalah
positif, ya, positif 3. Jadi di sini nilainya kalau nilai mutlak itu selalu bernilai positif, ya, dengan syarat-syarat yang ada. Terus bagaimana menuliskan syaratnya nih? Nah, tuliskan definisi dari 2x, ya, definisi ya. Definisi seperti yang tadi. 2x dikurangi dengan 5. Ya. Nih. Hasilnya berapa? Bukan hasilnya ya, tapi tulis definisinya. Nah, ini kita ambil positifnya dulu. Positifnya mana ini? 2x dikurangi dengan 5. Ya. Jika x-nya di sini, ya, x-nya ini kurang lebih dari atau sama dengan, ya, berapa? Ini dia, kita jabarkan, ini diarahkan ke sini. X-nya, ya, sama dengan, kita jadikan dulu pembuat 0, x sama dengan ini pindah, ya, x sama dengan, kita misalkan x back dulu. Oh ya, langsung saja. Ini karena ini merupakan negatif, berarti pindah, ya, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Berarti di sini ini karena 2x, koefisiennya x adalah 2, berarti di sini adalah 5/2. 5x-nya sama dengan 5/2, berarti x-nya 5/2. Maka syaratnya di sini adalah x lebih dari 5/2. 5/2. Ya. Diambil dulu negatifnya, ya, positifnya di sini dulu, ya. Diambil positifnya. Bagaimana kalau yang syarat yang kedua, yang negatif? Nah, yang negatif di sini, ya, 2x dikurangi dengan 5. Jika x-nya kurang dari, gunakan tanda kurang di sini. Kurang dari apa? Dari ini, 5/2. 5/2. 5/2-nya. Dari mana dapat 5/2 tadi, ya? Saya jelaskan di sini lagi, ya. Kan begini, 2x dikurang 5 sama dengan 0. Ya, 2x sama dengan ini pindah ke sini jadi positif, ya, 5, atau x sama dengan 5/2. Nah, ini, ya, dibuat dulu dalam bentuk pembuat 0, ya, untuk mendapatkan syaratnya. Di sini berarti syaratnya adalah x lebih dari atau sama dengan 5/2 atau x kurang dari 5/2. Berarti inilah definisinya, ya, definisinya dari ini, ya, definisinya, cara untuk mendapatkan definisi dari dua penjabaran di sini. Ini cara pertama, dan kedua ini menghasilkan nilai positif, ya, positif. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti di sini, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Atau ini bisa dituliskan, dijabarkan kembali, ya. Ini kali kanan ini berapa? Negatif 2. Negatif dikali 2x berarti 2. Negatif 2x. Negatif kali negatif positif berarti tambah 5. Nah, boleh, ya. Boleh, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti di sini untuk menuliskan definisi dari suatu nilai mutlak. Terus langkah selanjutnya adalah saya akan membahas contoh-contoh di sini, ya, contoh-contoh apa, ya, contoh-contoh nilai mutlak di sini yang perlu diperhatikan. Contoh pertama, ya, tentukan nilai mutlak sini. Yang menentukan nilai mutlak di sini x-nya kurang dari nilai mutlak x, bukan x, ya, pi, ya. Pi itu nilainya berapa? Pi itu adalah 22/7, ya. 22/7, atau kita bagi itu 3,14. Berarti, ya, 3,14 dikurangi dengan 3 itu menghasilkan bilangan positif, ya. Berarti tetap ini, ya, tetap, ya, hasilnya adalah pi dikurangi dengan 3. Karena pi itu lebih gede, ya, lebih gede daripada 3, ya, maka hasilnya adalah pi dikurangi dengan 3. Berbeda dengan nomor 2 di sini, ya, lihat baik-baik, ya. Pi-nya kan, pi itu kan
3,14 atau 22/7, berarti di sini kalau nilai mutlak 3 dikurangi pi, maka hasilnya itu adalah pi dikurangi dengan 3. Karena ya pi itu ya selalu yang besar di depan ya, selalu yang besar atau yang lebih dari di depan dikurangi dengan 3. Maka hasilnya ini ya. Ini kan 3,14 ya. Bisa dituliskan begini, tapi lebih abdolnya, lebih ya, penyederhanaannya adalah P dikurangi dengan 3. Kalau ini kan negatif ya, negatif 3 dikurangi dengan Pi, itu nilai mutlaknya diambil dari satu sisi, yaitu diambil negatifnya. Negatifnya kan ada yang plus, ada yang begini tadi, ada yang plus, ada yang negatif. Karena kalau plus ya otomatis sudah. Kalau tapi yang bermasalah adalah yang negatifnya di sini. Berarti di sini negatif, negatif dalam kurung 3 dikurangi dengan pi, maka dijabarkan ini dikali ini. Nah, negatif 3. Negatif 3 ini plus, berarti dibalik di sini. Plus atau ditulis di sini ya, negatif 3 ditambah dengan pi. Atau ditulis seperti ini, pi dikurangi dengan 3. Ya. Ini penyederhanaannya ya. Selalu bilangan yang lebih gede di depan. Bagaimana nomor 3? Ya, nomor 3 mudah ya. Kalian sudah paham. Ya, ini dikuadratkan 8 gitu ya. 5/8. Berarti berapa hasilnya? Negatif 3. Ya, berapa? Ya. Positif kali negatif kali negatif ya positif gitu ya. Oke. Diambil dari 2 di sini, dua sisinya di sini ya. Ini kan 2. Kalau positif nggak usah lah dihitung ya. Positif, kalau negatifnya kan di sini negatif 3 kan. Nah, negatif kali negatif ya positif gitu ya. Terus contoh yang keempat. Misalnya contoh yang keempat di sini adalah 2 dikurangi dengan akar 5. 2 dikurangi dengan akar 5. Oke. 2 dikurangi dengan akar 5. Ini dibuat dulu dalam bentuk ini ya. Penjabarannya 2 itu diperoleh dari akar 4. Berarti akar 4 dengan akar 5 mana yang lebih gede? Lebih gede akar 5 gitu ya. Kalau di sini jabarkan langsung ya, diambil dulu dari segi negatifnya. Sama dengan tadi, ini positif, ada negatifnya, berarti negatif. Kalau positif sudah nyata gitu ya hasilnya. Kalau di sini ambil berarti akar 4 dikurangi akar 5. Berarti hasilnya adalah ya dikalikan masuk ini ke sini. Ya. Negatif 4 positif 5. Berarti akar 5 dikurangi dengan akar 4 sama dengan 5/2. Ya. Atau langsung aja kalau kalian soal-soal pilihan ganda ya lihat aja di sini ya. Lihat aja 2 dikurangi akar 5 ya. Pasti ini akar 5 ini lebih gede daripada 2. Kalau akar 5 kan 2, sekian gitu ya. Berarti ujung-ujungnya hasilnya nanti di sini adalah berapa? Akar 5 dikurangi dengan akar 5 dikurangi dengan 2. Dibalik aja ya. Sedangkan nomor 5. Nah, ini dijabarkan. Penjabaran dulu ya. Jabarkan ini kali ini kali ini ya, 2 kali 3 6 gitu ya. 2 kali ini 2 akar 5, 2 kali akar berapa? Salah. Akar 5 ya, dikali dengan 3, akar 5 dengan akar 5. Hasilnya adalah 11 dikurangi 5 akar 5. Ya, 5 akar 5. Berarti ini dijabarkan akar 11 ini dijabarkan dari akar dari 121. Ya, 121 bisa dibalik ya. Ini akar nilai mutlak ya, nilai mutlak akar 121 dikurangi dengan 125. Mana yang lebih gede? Lebih gede dari ini ya. Ini lebih gede ini. Lebih gede berarti diambil dari negatifnya ya, negatif berarti negatif dalam kurung akar 121 dikurangi 125. Berarti ini dibalik ya. Nah, dibalik berarti akar 125 dikurangi dengan akar 121 atau ya 5 akar 5 dikurangi 11 gitu ya. 5 dikurangi 5 akar 5 dikurangi 11. Ini penjabarannya nih. Oke. Menjabarkan ini. Jabarkan hasilnya adalah 5 akar 5 dikurangi 11. Paham ya?
Oke, mudah-mudahan paham. Saya kembali ke sini. Ya, saya simpan dulu di sini. Atau sudah disimpan. Saya membahas lagi beberapa soal di sini. Bagaimana kalau kita bahas ini? Ya, ini dulu nomor satu. Ya, nomor satu. Kita bahas. Nah, ini hasilnya berapa ini? Ini mudah ya. Hasilnya berapa ini? Ini dulu jabarkan. Hasilnya berapa? 2 dikurangi dengan 3 dikurangi dengan, pastinya 4 dikurangi 5 berapa? Nah, 1 ya. 1. Nilai mutlak 1 gini kan? Nah. Apa sih? Ini negatif 1. Berarti ya positif, berarti 2 dikurangi dengan negatif ya 1. Ini positif 1, ini kan kurang, berarti 1 lagi. Berarti 3 di sini. 3 dikurangi dengan 1 berarti 2. Hasilnya adalah 0 ya. 0 hasilnya gitu ya. Mudah semua di sini ya. Ini juga mudah. Jabarkan dulu yang banyak kurungnya di sini. Ini jabarkan dulu. 1 dikurangi 2 berapa? Negatif 1 gitu kan. Ya, 1 dikurangi negatif 3 ya negatif 2. Ya, 2 dikurangi dengan 4 ya negatif 2. Ini 2 dikurangi dengan negatif 3 pasti adalah 3 ya. Ini hasilnya berapa? Ayo. Ini 8. Ini 9. Ya, nilai mutlak 1 ya 1 gitu ya. Kalau ini pasti dilihat ya. Dilihat ini penjabar, kalau kita jabarkan ini seperti tadi ya. Ya gini 9 berarti ini adalah akar 9. 3 itu diperoleh dari akar 9 dikurangi 2 akar 2 ya, nilai mutlak, atau kita jabarkan menjadi akar 9 itu menjadi dalam kurung ya, bukan lagi nilai mutlak ya karena sudah diambil negatif di sini, berarti akar 9. Akar 9 dikurangi dengan 2 akar 2 ya dalam kurung, atau bisa dijabarkan menjadi ini dikali berarti 2 akar 2 ya, 2 akar 2 dikurangi dengan akar 9 dengan akar 2, mana yang lebih gede? 2 kali 2 berapa? 4, 8. Berarti tetap di sini hasilnya adalah, karena ini akar 9 ini lebih gede daripada ini, maka tetap hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 3 ini ya, 3 dikurangi dengan 2 akar 2 ya. Karena ini 2 akar 2 ini lebih rendah nilainya daripada 3. Berarti adalah ya hasilnya 3 ya. 3 dikurangi 2 akar 2. Oke. Ada lagi soal yang mungkin bisa dibahas ya. Mana? Ya, nah ini kalian coba sendirilah ya. Banyak latihan. Nanti ada soal-soal yang saya berikan ya di mana, di psikologi. Saya akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.